wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Rizky Amelia selaku moderator dari kelompok 7. Di sini bersama dua rekan saya yaitu Devi Ramadhani dan Nafadila. Kami akan membahas materi mengenai analisis investasi. Nah, mungkin kalian sudah ada yang mengetahui apa sih itu investasi. Di sini saya akan sedikit kembali menjelaskan mengenai apa itu arti investasi. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Lalu, mengapa analisis diperlukan dalam investasi? Karena analisis yang mendalam sebelum melakukan investasi sangat dibutuhkan. Alasannya karena investasi berkaitan erat dengan transparansi dan kewajaran anggaran. Analisis juga berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktek manajemen keuangan di sektor publik. Nah, dari pemaparan yang di atas, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis investasi. Nah, faktor tersebut adalah yang pertama, tingkat diskonto. Dalam tingkat diskonto, apabila suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut haruslah ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Karena tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Nah, yang kedua adalah tingkat inflasi. Dalam tingkat inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Kemudian, yang ketiga, resiko dan ketidakpastian. Dalam hal ini, required rate of return akan semakin tinggi jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right, itu dapat menurunkan resiko investasi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi analisis investasi yang terakhir adalah capital rationing, yaitu keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Devi Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai metode analisis investasi. Metode analisis investasi memiliki beberapa analisis investasi. Yang pertama yaitu payback periods. Payback periods merupakan salah satu metode perhitungan capital budgeting yang relatif sederhana. Metode ini membutuhkan jangka waktu untuk menutup initial investment dari suatu proyek menggunakan cash inflow. Nah, yang kedua yaitu metode internal rate of return. Metode ini membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskontonya. Adapun rumus metode internal of return. Jika IRR lebih besar sama dengan cost of capital, maka proyek dipertimbangkan tersebut akan diterima. Nah, selanjutnya yaitu metode profitability index. Metode profitability index atau benefit cost ratio merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi tersebut. Dengan rumus, keputusan sama dengan proyek sebaiknya diterima
atau PI lebih besar 1. Nah, yang terakhir yaitu metode net present value. Setelah metode sebelumnya mengalami kelemahan, maka orang lain mulai mencari dan memperbaiki keefektifan evaluasi proyek tersebut. Cara mengimplementasikan pendekatan metode net present value terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tentukan nilai sekarang dari arus kas tersebut. Yang kedua, jumlah arus kas yang didiskontokan. Yang ketiga, jika NPV positif, maka proyek tersebut akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafadila, saya dari asuransi 5B. Ingin melanjutkan materi analisis investasi publik. Investasi sektor publik meliputi investasi pemerintah itu sendiri, konsumsi yang dilakukan pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak atau non pajak. Dengan adanya sistem informasi yang lebih maju ini, maka analisis investasi sektor publik lebih mengarah terhadap sistem pengawasan dan audit terhadap investasi yang telah diterima. Karena investasi yang biasanya berupa modal, di mana investasi atau modal tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam penggunaannya bagi masyarakat luas atau hanya akan merugikan berbagai pihak yang terdapat di dalamnya, di mana manfaat ini dapat berjangka panjang dalam masyarakat atau tidak. Dalam mengambil keputusan menginvestasikan sebagai harta miliknya, maka haruslah diperhatikan terlebih dahulu resiko yang akan ditimbulkan dari penginvestasian harta tersebut. Dengan semakin banyak investasi yang dimiliki oleh pemerintah seperti barang-barang yang dibeli untuk memperlancar segala kegiatan yang berorientasi di sektor publik, maka tiap tahun pemerintah harus mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya perawatannya. Tetapi pengeluaran pemerintah yang berlebihan dalam pembelian sejumlah sarana untuk publik dapat menyebabkan pembengkakan dana yang terjadi pada tahun anggaran yang akan datang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi, jika investasi publik adalah aset yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, baik manfaatnya dapat menikmati langsung atau tidak oleh pemerintah itu sendiri, yang dapat menyentuh seluruh golongan masyarakat itu. 1. Program investasi publik. Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasikan oleh anggaran modal atau investasi. Untuk menentukan kebutuhan investasi, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup sebagai berikut. 1. Inventarisasi investasi. 2. Investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang, modal yang saat ini ada. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Inventarisasi kebutuhan investasi. 5. Evaluasi kelayakan investasi. 6. Kriteria kelayakan investasi. 2. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi sebagai berikut. 1. Investasi pergantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi baru.